Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikannya nikmat iman, Islam, ihsan, sehingga kita masih dapat mengerjakan segala kewajibannya. Yang kemudian salawat serta salam adalah senantiasa kita curahkan pada junjungan alam Rasulullah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas UAS saya di mata kuliah hadis tematik. Yang pertama tuh ada membantu sesama muslim. Langsung masuk ke dalam terjemah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghilangkan kesusahan dari kesusahan orang mukmin, maka Allah akan menghilangkan kesusahan dari kesusahan hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan bagi orang yang kesulitan, maka Allah akan memberi kemudahan baginya di dunia dan akhirat. Siapapun yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Siapa aja yang menolong saudaranya, maka Allah akan menolongnya sebagaimana ia menolong saudaranya. Dan barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan membuka jalan menuju surga. Tidaklah sekelompok orang di salah satu rumah Allah atau masjid untuk membaca kitabullah dan saling mempelajarinya di antara mereka. Itu akan turun kepada ketenangan mereka. Rahmat meliputinya, para malaikat mengelilingnya, dan Allah menyanjung namanya kepada malaikat yang ada di sisinya. Dan barang siapa yang lambat amalnya, maka tidak akan bisa dikejar oleh nasabnya atau garis keturunannya yang mulia. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua ada rambu-rambu Allah yang terletak pada hadis ke-30 dan terjemahannya dari Abu Salabah Usyani Jurtsum bin Nashira. Dari Rasulullah, beliau telah bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa perkara, maka janganlah kamu meninggalkannya, dan telah menetapkan beberapa batas, maka janganlah kamu melampauinya, dan telah mengharamkan beberapa perkara, maka janganlah kamu melanggarnya, dan dia telah mendiamkan beberapa perkara sebagai rahmat bagimu, bukan karena lupa, maka janganlah kamu membicarakannya. Hadis riwayat Daraqutni, hadis hasan. Kemudian yang ketiga ada POAC. Jabir bin Abdullah berkata, aku pernah mengikuti peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 19 kali peperangan. Dari hadis Muslim nomor 3323. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, aku berdiam diri di Gua Hira. Ini dari hadis Al Bukhari nomor 4542. Kemudian saat tengah malam beliau membangun dan sholat malam, aku lalu datang untuk ikut sholat bersama beliau dan berdiri di samping kiri beliau. Kemudian beliau menggeser ke sebelah kanannya. Lalu beliau sholat 5 rakaat dari Al Bukhari nomor 656. Yang keempat ada antara kebajikan dan dosa. Dari Wabisha bin Mabad radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, kamu datang untuk menanyakan tentang kebajikan? Aku berkata, ya. Lalu beliau bersabda, mintalah fatwa kepada hatimu. Kebaikan adalah apa-apa yang membuat jiwa dan hati menjadi tenang, sedangkan dosa adalah apa-apa yang membuat jiwamu resah dan dadamu menjadi bimbang, walaupun manusia telah memberikan fatwa bagimu. Hadis hasan, diriwayatkan dalam musnad dua imam, Ahmad bin Hambali dan Ad-Darimi dengan isnad yang hasan. Kemudian yang terakhir ada yang kelima, yaitu luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Terjemahannya di sini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Allah Azza wa Jalla berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa dan berharap hanya kepada Aku, niscaya Aku mengampuni dosa-dosa yang telah engkau lakukan, dan Aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau minta ampun kepadaku, niscaya Aku mengampunimu dan Aku tidak peduli. Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa yang hampir memenuhi bumi, kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu pun, niscaya Aku datang kepadamu dengan memberikan ampunan sepenuh bumi. Hadis riwayat At-Tirmizi dari hadis Hasan. Baiklah, mungkin sekianlah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan dari hasil tugas UAS hadis tematik. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.